Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Miss. Miss. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. sehat, Miss. Alhamdulillah, kita absen dulu ya. Maheswari, Hadir, Miss. Syafiq. Hadir. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Miss mau tanya nih, ada yang masih ingat gak materi pembelajaran kita minggu lalu itu apa ya? Membahas tentang ikatan kovalen, Miss. Betul, di ikatan kovalen itu ada apa aja sih? Ikatan kovalen polar dan non-polar, Miss. Oke, apa perbedaan dari ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar? Ikatan kovalen polar, salah satu atom yang lebih kuat akan menarik ke arahnya. Ikatan kovalen nonpolar itu pasangan elektron ikatan tertarik sama kuat ke semua atom. Iya, jadi adik-adik semua masih pada ingat ya mengenai materi pembelajaran kita minggu lalu. Nah, hari ini kita akan memasuki pokok bahasan baru yaitu bentuk molekul. Dengan tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat membedakan bentuk-bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Jadi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu gak nih mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini? Enggak, Miss. Baik, siap belajar? Siap, Miss. Oke adik-adik, apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar bentuk molekul? Bentuk molekul yang saya tahu itu adalah suatu bentuk atau model dari molekul suatu atom, Miss. Saya, Miss. Bentuk molekul itu satu susunan atom dalam yang bergantung pada jumlah PeI dan PeB. Nah, apa itu PeI dan PeB? PeI itu pasangan elektron ikatan. PeB itu pasangan elektron bebas. Siap. Terima kasih atas jawabannya. Jawaban kalian semua itu betul, bahwa bentuk molekul adalah suatu susunan atom yang bergantung pada jumlah PeI dan PeB. Bentuk molekul itu ada berapa macam, Miss? Ada 5 bentuk dasar dari bentuk molekul, yaitu linear, segitiga planar, tetrahedral, dipiramida, dan oktahedral. Nah, dari kelima dasar ini masih ada lagi nih turunannya. Itulah kenapa kita harus mempelajari bentuk-bentuk molekul. Di teori domain elektron ini terdapat PeI yang kita simbolkan dengan X, PeB yang kita simbolkan dengan E. Nah, perlu kalian ingat bahwa di bentuk molekul itu minimal kita harus mempunyai 2 PeI. Ya, ini minimal. Nah, selain PeI dan PeB terdapat juga domain. Domain adalah jumlah PeI dan PeB. Nah, di teori domain juga terdapat rumus nih. Rumusnya adalah A X M E N. A itu untuk atom pusat, X untuk atom yang berikatan dengan A. M itu jumlah PeI. E adalah pasangan atom bebas. Dan N adalah jumlah PeB. Oke. Kita mulai dari domain 2. Nah, di domain 2 itu kita tulis PeI 2, PeB-nya 0. Jadi rumusnya apa? AX 2. Bentuk molekulnya seperti apa? Karena A adalah atom pusat, jadi dia harus simpan di tengah. Kemudian tarik sini, kita kasih X-nya 2. Nah, seperti bentuk apa ya? Linear, Miss. Garis lurus. Nah, namanya adalah linear. Lanjut, kita ke domain 3. Nah, di domain 3 kita tulis PeI-nya 3. Iya, PeB-nya 0. Jadi gimana? AX3. Betul.
Betul. Nah, bentuk molekulnya kita tulis A-nya di tengah. Tarik 1, 2, 3. Kita beri garis sambung. 1, 2, 3. Jadi bentuknya seperti apa ya? Segitiga. Oke, namanya segitiga planar. Planar itu apa, Miss? Planar itu sama sisi artinya ya. Nah, lanjut. Kita masih ada turunannya gak nih? Masih. Asing, Miss. Iya, pintar, masih ada. Tulis 2 di sini 1. Karena 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi gimana? AX 2E, karena kita memiliki PEB. Nah, gimana cara bentuknya? Gini, kita penulisannya A dulu, tulis sini, sini, dan sini. Nah, karena kita mempunyai satu PEB, jadi kita harus menghapus satu PEI. Nah, yang kita hapus adalah garis yang berdiri sendiri. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya seperti apa ya nih? Seperti huruf V nggak sih? Iya, Miss. Nah, jadi namanya huruf V atau bengkok. Domain 4. Kita tulis di sini 4 PEI, PEB-nya 0. Maka rumusnya AX 4. Nah, bentuknya seperti apa, Miss? Bentuknya sama nih kayak AX 3. Hanya saja kita tambahkan 1 di sini. Nah, kita tarik garis sambung. Nah, seperti ini ya. Jadi namanya adalah tetrahedral. Selanjutnya turunannya berapa? PI 3, PB 1. Iya. Jadi gimana? AX 3E. Nah, seperti tadi, kita hapus yang berdiri sendiri terlebih dahulu. Kita fokuskan ke yang garis atas dan bawah. Maka kita ganti PEI menjadi PEB. Nah, kita tarik garis lagi. Beri garis sambung. Seperti apa nih? Segitiga. Segitiga piramida. Betul, segitiga piramida. Wah, cerdas ya adik-adik. Lanjut, kita ke mana lagi nih? PI 2, Oke. PB 2, Miss. Oke, jadi AX 2. iya 2. betul. Nah, karena kita mempunyai 2 PEB, jadi kita harus mengganti 2 PEI. Kita beri titik atas dan titik di bawah. Nah, bentuknya seperti huruf apa ya? Bentuk V. Sama ya, bentuk V atau Huruf V, Miss. bengkok. Oh iya, huruf bukan bentuk. Nah, namanya huruf V ya. Nah, lanjut kita ke domain 5. Nah, kita tulis di sini berapa? Ya. 5 PB 0. Oke, jadi rumusnya. AX 5. Nah, untuk domain 5 bentuk molekulnya beda nih. Kita beri di sini dulu. Nah, satunya di sini. Untuk domain 5, penghapusan PEI-nya kita fokus ke kiri dan kanan. Nah, kalau misalkan kita beri garis sambung seperti ini. Nah, kalau misalkan di atasnya bentuknya seperti ini, berarti di bawahnya juga seperti ini. Nah, ini apa nih? Piramida. Piramida ya tadi. Jadi namanya adalah piramida. Nah, lanjut ke PI 4, PB 1. nah, jadi AX 4E. Oke, kita hapus yang mana dulu? Yang berdiri Kiri. sendiri. Iya, pintar. Kita hapus yang berdiri sendiri. Nah, sini ya, kita ganti jadi PEB. Nah, bentuknya seperti apa nih? Apa, Miss? Jungkat-jungkit gak ya? Kalau misalkan diputar. Benar. Namanya bentuk jungkat-jungkit. Kemudian turunan berapa lagi? PI 3, PB 2. Rumusnya AX 3, AX 3, E2. E2. Iya. Nah, kosan kayak gini, yang mana ya yang kita hapus? Yang Yang kanan, kanan, Miss. Ganti. Iya, yang
sebelah kanan ya. Kita ganti menjadi 2 PEB. Nah, seperti huruf apa nih? Huruf T. Huruf T. Selain ada huruf V, ternyata ada huruf T ya. Yang terakhir ada PEI 2 dan PEB 3. Rumusnya gimana? AX2, E3. Nah, kalau misalkan kayak gini, yang mana ya kita hapus? Kanan dan Iya, kiri. dua-duanya, yang kanan dan kiri kita ganti menjadi PEB. Nah, kalau kayak gini seperti apa? Lihat, Miss. Iya, kayak di ini ya, kayak di AX2. Nah, kita lanjut ke domain yang terakhir, yaitu domain 6. PE-nya berapa? 6. PEB-nya 0. Jadi rumusnya AX 6. Bentuknya seperti ini ya. Nah, kita beri garis sambung. Ada 2 sisi. Ya, sebelah sininya ada 2 lagi. Jadi, ada berapa nih? Ada 4. Kalau di atas 4 berarti di bawah juga 4. Maka namanya adalah oktahedral. Nah, kalau di domain 6 kita hanya sampai 4 PEI saja karena Kenapa, Miss? umumnya di semua buku kita hanya sampai 4 PEI gitu. Ini gimana nih hapusnya? Kita hapus yang bawah dulu saja ya. Kita ganti menjadi PEB. Oke, beri garis sambung lagi. Seperti apa nih? Seperti piramida ya, tapi ininya persegi. Jadi namanya adalah persegi piramida. Dan yang terakhir berapa nih? PI4, Iya. PB2. Pintar. X4 E2. Nah, kita hapus yang mana? Atas bawah, Miss. Atas dan bawah, Miss. Ya, kita ganti yang atas dan bawah menjadi PEB. Nah, bentuknya seperti apa? Bujur sangkar. Betul, bujur sangkar. Nah, seperti itu ya. Ada yang tahu nggak ini apa ya? Garden by the Bay yang ada di Singapura, Miss. Iya, Garden by the Bay. Bentuknya itu di piramida ya. Nah, Garden by the Bay ini menggambarkan susunan ruang domain-domain elektron di sekitar atom pusat yang memberi tolakan minimum. Iya sih, Miss. Kalau dilihat-lihat ini bayangkan juga susunan ruang domain elektronnya Iya, di sekitar seperti atom. itu. Jadi, Garden by the Bay ini merupakan salah satu contoh bentuk molekul yang berada di sekitar lingkungan kita. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak mengenai materi pembelajaran yang telah kita bahas hari ini? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Tidak ada? Oke, kalau gitu nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa membuka Google Classroom. Di sana sudah ada tugas yang harus kalian selesaikan. Miss beri waktu kalian untuk mengerjakannya selama 30 menit, oke? Siap, Oke, Miss. Miss. Oke. Maka, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa ya? Bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron ditentukan oleh penjumlahan PI dan PB. Iya, bentuk molekul dasar itu ada 5. Apa saja ya? Linear, segitiga planar, tetrahedral, bipiramida, dan oktahedral. Sedangkan turunannya ada apa aja? Ada huruf V atau bengkok, segitiga piramida, huruf T, jungkat-jungkit, persegi piramida, dan bujur sangkar. Alhamdulillah, adik-adik semua pintar ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung pertemuan nih. Miss ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik karena telah antusias mengikuti pembelajaran kita. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Amin. Nah, minggu depan kita akan membahas materi baru, yaitu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan rangkuman hari ini bisa kalian kirimkan juga melalui Google Classroom ya. Siap, Siap, Miss. Miss. Mari kita berdoa sebelum pembelajaran ini kita akhiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.